Selamat siang teman-teman. Kita berkunjung ke tempatnya Mas atau Akang merenya. Akang. Akang Agus yang mempunyai farm Bagus Aquatic. Aquatic dengan Q. Dengan Q. Bagus Aquatic. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol soal ikan yang dibudidayakan, dikirim ya Pak Agus ya. Ya. Kita berharap teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu, bisa berbagi pengalaman untuk menjadi berkat atau rahmat buat teman-teman yang lain. Saya mulai dengan pertanyaan, kenapa mulai dengan ikan hias? Yang pertama, saya berada di lingkungan itu Pak. Bersama rekan-rekan breeder di wilayah Kabupaten Bandung. Iya. Teman-teman saya semuanya beternak ikan hias. Oh gitu. Ya, gitu, beternak ikan hias. Ada daya tarik setelah saya melihat cara mereka berbudidaya, kemudian cara mereka memasarkannya. Walaupun yang saya tahu pada waktu itu lokal belum ada untuk ekspor gitu. Tahun berapa itu teh? Itu dari sekitar tahun 2018. Oh 2018. Ya, tahun 2018 mulai belajar 3 tahun ke belakang. Mulai pas pandemi merenya. Lagi pandemi ya. Mohon laras Pak. Pandemi pas meningkatnya. Penghobi banyak. Ya, penghobi mulai karena mereka lebih stay di rumah mungkin Pak ya. Iya. Lebih stay di rumah. Pada waktu itu saya mencoba untuk lebih memasarkan pasar ikan hias yang saya miliki ini secara online. Oh, secara online. Sudah online begitu mulai udah langsung online. Pas pandemi itu pandemi itu online karena kesibukan udah mulai sulit untuk di luar. Betul. Ya, lebih stay di rumah. Saya mencoba berusaha untuk belajar online di Facebook secara publik. Dan pada waktu itu alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa memasarkan ikan saya ke luar negeri. Wah, hebat. Ke luar negeri. Sempat kebingungan Pak pada waktu itu. Ada kesempatan tapi saya bingung nih harus kemana saya mengirimkan caranya ikan ini bisa sampai ke negara tujuan gitu. Sedangkan buyer pada waktu itu sangat suka dengan ikan yang saya miliki, yaitu ikan varietas cendrawasih itu. Kemudian saya bertanya kepada rekan-rekan yang sebagian mungkin ada yang mengetahui walaupun mereka belum sempat untuk mengirim. Pada waktu itu saya coba mencari dan menanyakan, ternyata ada tuh namanya Pak Joti katanya, Pak Joti Atmajaya, JBG Transshipping Service. Saya coba buka aja di Facebook, ternyata ada. Gimana nih caranya, bingung juga karena memang saya belum pernah. Pada waktu itu saya coba untuk kontak, tapi saya nggak tahu. Lama banget ini sampai 1-2 hari belum ada jawaban juga nih lewat message gitu. Betul. Tiba-tiba ada jawaban. Memang banyak yang masuk soalnya. Pada waktu itu alhamdulillah ada respect. Kemudian saya menanyakan jadwal keberangkatan dan diberi arahan, diberi tabel untuk bisa mengirimkan. Pada waktu itu belum ada aplikasi, belum ada aplikasi. Tapi alhamdulillah pada waktu itu terpenuhi. Salah satunya pengirimannya pada waktu itu ke US, ke US. Kalau nggak salah pada waktu itu transceiver negara tujuan adalah Joel Fernandez Pak. Oh, ke Texas. Ya, di Amerika. Fernandez pada waktu itu kontak dengan JBG dan kemudian saya
menanyakan beberapa caranya untuk mengirimkannya seperti apa gitu. Respect dari JBG sendiri kemudian memberikan satu arahan bagaimana cara packing, gasnya itu sepertiga dari airnya, bungkusnya gitu kan dan sebagainya. Saya diberi arahan, saya mengikuti. Oh ternyata mudah gitu. Pengiriman untuk ekspor ini melalui JBG Transshipping Service itu sendiri. Gitu. Itu kalau boleh tanya, ikan yang paling banyak ke Amerika atau ke negara mana? Kalau peminatnya itu di Asia juga banyak ya? Banyak. Filipina. Iya. Nah, pada waktu itu mereka sangat berminat dengan ikan-ikan yang ada di farm saya. Kalau untuk negara yang lainnya di Eropanya mungkin ada juga US, Kanada, kemudian Polandia pada waktu itu ada juga beberapa negara. Meksiko juga termasuk gitu. Kalau lihat dari jenis ikannya mana yang paling banyak diminatin? Saya memiliki beberapa jenis ikan Siphoporus di sini, cendrawasih, ada Hamburg, kan ada Variatus yellow dan sebagainya. Yang lebih diminati oleh pihak dari buyer itu adalah jenis dari cendrawasih dan Hamburg. Itu lebih diminati. Hamburg, Hamburg. Nama kota. Iya, nama kota. Itu asalnya dari Jerman apa kumaha? Kalau yang saya ketahui ada mungkin dulunya itu mungkin ada breeder awalnya yang dari sana yang bikin Variatus cendrawasih kan seperti itu Pak. Itu cendrawasih sebenarnya dari Irian. Iya, cendrawasihnya. Untuk Variatusnya sendiri itu dari Meksiko Pak. Oh gitu. Ya, cuma dari Indonesia dikembangkan dinamakan cendrawasih. Ya, karena untuk strain dari jenis cendrawasih yang long fin, kemudian long finnya lebih bagus strainnya gitu. Kemudian layer tailnya lebih bagus, itu munculnya untuk saat ini yang saya ketahui ya di kita. Di kita? Ya, di kita. Di kita. Itu bisa dikonteskan nggak sih? Kalau dikonteskan? Tahun 2023 saya mencoba untuk merapat ke Nusatik. Nah, pada waktu itu rekan-rekan IXMA mengajak. Iya. Siregar, Mas Siregar, Kang Suherman. Bagus merapat sini, coba ikut kontes ikannya tuh bagus-bagus katanya gitu. Saya coba untuk hadir di Nusatik dan alhamdulillah pada waktu itu juga kita tahun sabra 2023 betul. Ikan saya salah satu pemenang juara kedua. Wah, pada waktu itu juara kedua. Itu baru pertama kali ikut. Pertama kali ikut terus langsung juara. Itu Vidi Vici. Pertama kali datang juara. Wah, luar biasa. Dan itu pertama kali saya ke Nusatik. Nusatik tahun 2023. Tahun 2024 kemarin IXMA nggak bikin event, saya hadir dengan pameran saja ya, pameran saja. Betul. Dan ketemu dengan Bapak pada waktu itu. Iya betul. Ya kebetulan saya itu salah satu yang ngurusin pameran Nusatik. Oh gitu ya. Oke. Terus saya lihat Siphoporus ini punya potensi besar. Waktu dari awal tahun kalau nggak salah 2018 atau 2019 itu mengundang Kang Herman itu dari Bogor, dari Parung ya. Bikin semacam eksebisi waktu itu, terus meningkat 2023 jadi kontes. Tapi nggak tahu kenapa 2024 turun lagi eksebisi. Mudah-mudahan tahun depan bisa kontes lagi. Amin. Iya. Pak, mudah-mudahan. Itu kalau ngomong-ngomong orang kan nggak begitu paham kalau disebut Siphoporus. Mereka lebih kenalnya Plati. Atau lebih kenalnya Molly gitu. Kenapa disebut Siphoporus?
Nah, itu sebetulnya itu nama Latin ya. nama Latin. Nama Latinnya Oh, gitu. Kalau untuk terkenalnya mungkin Pelati aja. Pelati ya. Pelati lebih Atau dikenalnya. pedang. Pedang, Ikan pedang. ikan pedang. Dulu waktu kecil saya tahunya ikan pedang, warnanya orange. Ikan pedang. Ikan Masih pedang. kena ayah ini, Pak. Masih. Masih. Seneng karena gampang beranak. Gampang beranak. Iya benar. Jadi yang sekarang trennya itu apa? Cendrawasih atau bukan? Cendrawasih. Atau platinum? Cendrawasih. Cendrawasih masih tren. Ya. Oh, justru cendrawasih sekarang kalau menurut saya lebih diminati. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Oh. Baik itu mungkin mereka yang hanya hobi melihat secara konten saya di post saya di FB. Walaupun dia mungkin bukan penghobi, tapi ternyata dia suka. Banyak bertanya, ikan apa ini, gitu. Apa ini hanya ada di negaramu, seperti itu. Bener. Bahkan tadi saja ada yang menanyakan, salah satunya dari US, apakah bisa mengirimkan ikan ini kepada saya? Saya belum sempat komunikasi. Oh, nanti dari setelah beres jalan Bapak baru nanti saya jawab. Tong telat, nanti lari. Aduh, saya lihat memang potensi Siphophorus itu gede, besar. Karena kalau nggak salah di dunia kan ada itunya juga, ada asosiasinya ya. Ada Pak, saya lihat ada grup asosiasi Siphophorus ya. Iya. Dan orang itu kan suka karena dia punya warna-warni jenis ekor yang bermacam-macam ya. Iya, menarik gitu. Kalau di ekspor nih, balik lagi nih, kita lihat paling besarnya dari quantity ya, paling besarnya ke negara mana? Kalau untuk saat ini itu ke Filipina. Oh, Filipina malah. Filipina. Oh, Filipina yang besar. Mereka penghobi, benar-benar penghobi, Pak. Oh, gitu. Benar-benar penghobi. Bukan reseller. Bukan. Mereka penghobi. Mereka secara berulang meminta ikan jenis cendrawasih. Makanya sering ngirim ke Filipina ya. Iya. Bagus Aquatic juga masuk ke nominasi JBG Award kalau nggak salah ya. Oh, belum Pak saat ini, Pak. Belum saat ini. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan supaya dapat ke depannya. Dapat penghargaan nanti di Nusati. Ya, betul, Pak. Karena saya paling bontot, Pak. Paling muda di pergerakan untuk ekspor. Ya. Betul. Banyak yang duluan ya. Yang duluan lebih lama mereka. Kalau kompetitor, pesaing. Ya. Pesaing yang terbesar itu dari negara mana? Untuk jenis ikan ini? Jenis ikan ini. Kalau saya lihat untuk pesaing ikan jenis cendrawasih ini nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Cuman pesaing teman-teman dari lokal aja. Dari lokal aja. Kalau dari luar nggak ada. Malah bagus. Makanya mereka sangat mengagumi ikan ini ya karena seperti itu. Dengan strain-strainnya yang muncul berbeda-beda banyak. Bahkan warnanya juga berbeda-beda, muncul banyak. Tadi katanya asalnya dari mana? Dari Meksiko ya. Dari Meksiko. Ya. Tapi di Meksiko nggak terlalu banyak atau gimana? Malahan yang dari Meksiko dia beli dari kita. Ya. Oh, lucu ya. Di sana udah habis kali. Udah jadi kota gede. Oh gitu. Dari Meksiko malah ngambilnya dari Indonesia untuk dibudidayakan lagi mungkin di sana atau dikoleksi. Kalau saya lihat mereka koleksi, Pak. Mereka hobi. Ya, mungkin menikmati masa dulu mungkin. Karena dia bilangnya seperti itu. Oh. Ini memori saya. Jadi dulu itu ikan ini ada di sini, gitu. Hanya kamu lebih bisa memunculkan strain yang lain dan warna yang berbeda, gitu. Seperti itu. Malah jadi kita bangga ya. Ikan orang kita perbaiki jadi bagus. Jadi kita balikin lagi ke negaranya. Mungkin di situ muncul namanya cendrawasih. Iya. Kalau dari luar kan namanya mungkin bukan cendrawasih, sebenarnya. Mungkin namanya lain. Lain lagi.
Sombrero Brasil loh. Aduh. Kang Agus, kalau kita lihat permintaan dari luar kan banyak sekali nih mulai nih untuk Siphophorus ya. Terutama tadi Kang Agus bilang dari Filipina ya. Dari Filipina itu rutin ambil dari Kang Agus. Iya. Oh ya. Terus negara lainnya? Ada US juga. US. Kanada ya. Kurs dolar sekarang kan? Oh iya betul Pak. Turun ya. Turun. Ya. Sementara kita harga-harga pada naik. Pendapatan turun. Pengeluaran kerasa nggak? Ya, kerasa banget Pak. Kerasa banget ya. Dulu waktu 16.000 enak ya. Untuk ekspor memang begitu. Kita memang harus deg-degan kalau dolar naik turun. Di Indonesia sebetulnya kita lagi pakai mata uang lokal, buat kitanya enak, pasti gitu, nggak usah naik turun. Ada sih lagi diusahakan sama pemerintah, jadi pakai kurs lokal. Iya, udah berlaku di ASEAN. Di ASEAN. Ya, kalau negara lain kurang tahu ya. Kalau yang jelas di ASEAN itu udah bisa pakai kurs. Jadi kalau dari tadi Filipina, kalau kirim uang kemari pakai apa? Ada yang bayar itu menggunakan PayPal, ada juga yang menggunakan Western Union, Pak. Western Union terima pakai dolar atau pakai rupiah? Pakai rupiah, Pak. Pakai rupiah. Ya, kalau PayPal kan tetap dolar ya? Iya, tetap dolar. Tetap dolar. PayPal itu susahnya buat kita, senangnya buat buyer. Iya, betul. Iya, kita harus dipercaya. Tapi kalau kita udah dipercaya dan udah dikasih PayPal, bagus. Saya dengar Kang Bagus lagi melakukan pengembangan. Iya betul Pak. Saya itu berusaha untuk memaksimalkan apa yang diminati oleh para pembeli ya Pak. Jadi untuk bisa memperbanyak produksi ikan, bagaimana caranya, dan mungkin bukan merubah ya. Yang jadulnya ada, untuk modernisasi secara teknologinya juga ada. Yaitu saya coba mengembangkan di sini, karena untuk saat ini saya lebih untuk pembudidayaannya di alam. Saya mencoba untuk juga membuat ruangan nanti yang sistemnya modernisasi ya. Dengan teknologi gitu Pak. Iya. Ruangan akuarium dengan berbagai sistem teknologinya gitu Pak. Rencana seperti itu. Dan sekarang ya udah mulai berjalan sedikit demi sedikit bergeser gitu Pak. Mudah-mudahan suksesnya. Terima kasih ya teman-teman, kita berharap sih farm walaupun sekarang tradisional, tapi ke depan kan kita bisa memanfaatkan. Salah satu yang Kang Bagus lakukan itu dengan tadi teknologi akuarium atau teknologi pengolahan airnya. Akuarium Pak. Kalau airnya di sini alhamdulillah udah bagus. Udah bagus ya. Nggak usah ditambahin apa-apa. Ya. Kemudian untuk ke depan nih, Kang Bagus, kira-kira harapan ataupun yang ingin dicapai seperti apa untuk bisa Kang Bagus tetap eksis dan bisa berkembang lebih besar. Ya. Kalau saya harapannya JBG bisa terus berkembang lebih baik. Terima kasih. Memberikan jalan ya media sebagai pengiriman kita ke seluruh mancanegara. Mungkin ada beberapa negara yang saat ini belum bisa untuk dicapai pengirimannya. Mudah-mudahan kedepannya itu menjadi acuan supaya bisa memenuhi keinginan dari seluruh dunia ya. Seluruh dunia Pak, itu yang saya harapkan.
Kira-kira harapannya kemana lagi nih tujuan kita kirim? Kalau memungkinkan gitu. Ya. Ada beberapa negara mungkin yang seperti apa Bangladesh ya Pak ya? Bangladesh, iya benar. Itu kan sering kali. Sering udah bertanya. Sering kali benar. Padahal mereka sering hadir. Saya dengar dari yang lain dan mungkin pada waktu itu ada acara Nusatik 2023. Ternyata banyak yang berdatangan dari Bangladesh melihat ikan-ikan kita di acara Nusatik 2023 itu. Datang sebagai pengunjung. Iya, pengunjung. Dia berbicara kenapa nggak bisa nih pengiriman ke negara kita gitu. Nah, itu satu harapan saya, salah satunya Pak ya dari negara yang yang mudah-mudahan kedepannya JBG bisa lebih akomodasi ke situ ya. Gitu, Pak. Saya lihat memang banyak tuh permintaan dari negara itu. Bangladesh sama sebelahnya Sri Lanka. Sri Lanka juga betul. Kan, kemarin kita perdana ngirim ke Sri Lanka. Mereka minta pakai kirim lewat maskapai penerbangan mereka, Sri Lanka Airline. Cuman biayanya mahal sekali. Sebetulnya kalau kita pakai penerbangan yang alternatif seperti yang lain, ada yang lebih murah ke sana. Nah, karena permintaan dari buyer, kadang-kadang kita nggak bisa, karena mereka mungkin pengen devisanya nggak kemana-mana, merenya. Jadi kalau belanja ya pakai mobil orang ya, pakai mobil kata pesawat kita gitu. Ada yang seperti itu. Termasuk Turki juga Pak. Turki ya? Ya, Turki juga. Turki mah permintaannya Pak. Ya, kita dulu pernah ada yang mencoba jadi transshipper Turki Oh gitu. Cuman ya sekali dua kali terus berhenti. Mungkin dari transshippernya kan biasanya ada ikan yang diikutkan. Jadi si transshipper teh belanja gitu. Belanja sekalian masuk berangkat sama yang teman-teman. Sekali aja tapi waktu itu. Terus kita minta untuk kedua kali dan ketiga kali dia nggak tahu kenapa nggak ada pembelian lagi dari Indonesia. Saya nggak ngerti masalahnya ada apa. Jadi sekali. Tapi memang bagus tuh. Nanti kita coba carikan alternatif transshipper di Turki. Kalau port to port gimana pendapat dari Kang Agus? Kalau port to port mungkin sedikit berat yang dirasakan dari buyer ya Pak. Dari harganya ya. Benar. Biaya dari pengiriman. Sekaligus soalnya buat dibayar sama dia, nggak bisa dibagi-bagi kolaborasi sama yang lain. Iya, betul. Iya benar-benar. Ini saya juga dapat masukan seperti itu. Port to port itu karena eksklusif hanya satu pengiriman, jadi ditanggung sendiri buat dia. Enakan memang kalau bisa ada transshipper. Iya, betul. Ya doakan aja. Tahun atau bulan-bulan ini JBG ada tambahan transshipper. Iya. Udah tahu belum? Belum Pak. Belum ya? Pertama ke Inggris. Inggris kita punya transshipper satu lagi. Ya. Terus kedua ada satu lagi negara Meksiko. Nah itu pas tuh Meksiko itu kita biasanya kan lewat Thailand. Transit ya. Transit di Thailand. Betul. Terus dari Thailand pergi ke Meksiko. Nah sekarang ini mudah-mudahan bulan ini kita bisa mulai dari sini langsung ke Meksiko. Ya coba nanti hubungi si transshippernya. Siapa tahu dia banyak koneksi buyer di sana. Ya termasuk buyer saya juga mungkin kalau mendengar berita ini mereka lebih senang Pak. Kenapa? Asalnya kan harus transit dulu benar. Dengan biaya tambahan gitu dan sebagainya. Betul. Mungkin mereka merasa berat dan juga merasa takut gitu kan ikan. Iya, karena takut persimpangan dulu ke sana gitu kan. Bisa mati atau apa. Ini menjadi solusi pasar itu untuk ke Meksiko menjadi lebih terbuka gitu kan, lebih mudah dengan ini. Ya mudah-mudahan semua bisa lebih berkembang lah. Saya juga berharap bisa bertambah
dari 68 menjadi 80 dulu lah negara-negara tujuan yang bisa dijangkau dan mengeliminasi transit tadi. Transit supaya waktunya lebih cepat. Dari sini langsung ke negara tujuan. Ya. Ya begitu teman-teman. Saya rasa apa yang saya berbincangkan dengan Kang Agus ini sangat menarik dan bisa memberikan masukan buat teman-teman, menginspirasi teman-teman agar bisa menjadi pebisnis atau pengusaha ikan hias. Kita jangan takut memulai dari kecil, kemudian kita pasti akan ada jalannya. Ada jalannya sehingga bisa berkembang dan menjadi besar. Teman-teman, akhirnya perbincangan saya dengan Kang Agus selesai sampai di sini. Terima kasih. Sampai nanti kita bisa berjumpa lagi. Kalau mau menambahkan atau mengusulkan apa yang mau kita bahas ke depan, JBG adakan podcast dengan siapa, mangga silakan tulis di komentar di bawah ini supaya kita bisa mencarikan narasumber-narasumber yang lain yang bisa menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.